Sejumlah hitung cepat sementara pemilihan kepala daerah serentak sudah masuk hingga sore ini. Di Medan, Sumatera Utara, sejumlah hitung cepat lembaga survei menunjukkan pasangan Bobi Nasution Aulia Rahman unggul sementara atas Akhyar Nasution Salman Al-Farisi. Hitung cepat bukanlah hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum. Hitung cepat yang berkembang hingga sore ini menunjukkan Bobi Aulia unggul sementara di pemilihan Wali Kota Medan. Sementara proses penghitungan masih berlangsung di TPS setelah ditutup jam 1 siang tadi. Calon wali kota Akhyar dan Bobi sebelumnya mencoblos sesuai jadwal dalam undangan untuk menghindari kerumunan. Proses penghitungan suara Pilkada Surabaya juga tengah dilakukan. Calon Eri Cahyadi Armuji dan Mahfud Arifin Mujiaman. Dari hasil hitung cepat hingga sore ini, Eri Cahyadi Armuji unggul sementara berdasarkan data sejumlah lembaga survei. Sementara itu Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa berkeliling ke sejumlah daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020. Langkah ini dilakukan untuk menjamin kontestasi pemilihan kepala daerah berlangsung lancar dan sesuai protokol kesehatan. Dalam pengawasan itu, Kofifa ditemani Kapolda Jawa Timur, Irjen Niko Afinta. Gubernur mengecek proses pencoblosan yang tengah berlangsung. Dalam pantauannya dipastikan proses pencoblosan telah sesuai protokol kesehatan COVID-19. Ini kami melakukan monitoring dalam proses penyelenggaraan pemungutan suara tadi di Mojokerto dan sekarang di Kota Pasuruan. Alhamdulillah proses kampanye di 1 hari berjalan dengan baik. Proses demokrasi penentuan pilihan sudah dilakukan. Hari ini proses pemungutan suara alhamdulillah berjalan dengan baik. Saya mohon suasana yang baik ini terus dijaga. Di Makassar, Sulawesi Selatan, 4 pasangan calon memperebutkan kursi wali kota. Proses penghitungan berlangsung diantaranya di wilayah Kecamatan Ujung Pandang. Di TPS 003, pasangan Dani Pomanto Fatmawati unggul atas 3 pasangan calon lainnya. Namun dari 302 daftar pemilih tetap, hanya 117 yang menggunakan hak pilihnya. Untuk mengetahui perkembangan terkini Pilkada, salah satunya penghitungan suara, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV di sejumlah daerah. Kita akan ke Medan terlebih dahulu. Ada Stefani Pandia. Stefani, bagaimana perkembangan penghitungan suara sore ini, Stefani? Memang betul sampai saat ini kita juga masih menunggu hasil hitung manual yang nantinya untuk kemenangan atas paslon nomor urut 1 atau nomor urut 2 nantinya resmi harus diumumkan oleh KPU Kota Medan terlebih dahulu. Namun memang sampai saat ini untuk hasil quick count dari beberapa hasil survei yang terpercaya ini terlihat pasangan nomor urut 2 yaitu Bobi Nasution dengan Aulia Rahman ini unggul sekitar 10% dari pasangan nomor urut 1 yaitu Akhyar Nasution dan Salman Al-Farisi. Di mana tadi untuk TPS Bobi Nasution yaitu TPS nomor 22 yang terletak di komplek Taman Setiabudi 1 ini memang Bobi menang 73 suara dan Akhyar menang 49 suara. Ada 2 surat suara yang batal sehingga total di TPS 22 ini tadi sebanyak 124. Sedangkan untuk di TPS dari Akhyar Nasution ini juga nomor 22 di Jalan Internetip Medan di mana Akhyar unggul dengan angka 238 pemilih, Bobi mendapatkan 20 dan ada 1 suara yang batal sehingga total ini sejumlah 259. Sedangkan untuk TPS Aulia ini nomor 01 Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli di mana Akhyar Nasution ini unggul 145 suara
Bobi mendapatkan 120 suara dan ada 8 surat suara yang batal dengan total 273 suara. Sedangkan untuk TPS Salman Al Farisi, ini tadi TPS nomor 47 di Komplek Johor Indah Permai Medan Johor, di mana Ahyar juga unggul sebanyak 142, Bobi 40, ada 4 suara yang batal dan total ini mencapai 186. Sampai saat ini kedua pasangan calon baik itu pasangan Ahyar Nasution, Salman Al Farisi ataupun Bobi Nasution dengan Aulia Rahman ini memang belum mengklaim seperti itu kemenangan mereka masing-masing. Namun kita juga tetap memantau hasil perhitungan cepat quick count yang sampai saat ini masih terus berlangsung dengan hasil suara ini sudah masuk 95%. Namun tetap saja diimbau untuk masyarakat Kota Medan tidak terlalu merayakan euforia terlebih lagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 sehingga ini juga nanti dapat diperhatikan. Demikian yang dapat saya laporkan, saya kembalikan ke studio. Stephanie Pandia dari Medan, Sumatera Utara. Kita akan beralih ke Surabaya, Jawa Timur bersama dengan Alfian Rahman. Alfian, bagaimana pantauan Anda untuk proses penghitungan suara sampai sore ini di Surabaya, Alfian? Ya, untuk penghitungan suara di Pilkada Kota Surabaya sendiri hingga tadi sejumlah TPS telah selesai melakukan penghitungan suara. Untuk TPS 25 Kelurahan Ketintang Selatan sendiri, di mana TPS ini merupakan TPS untuk pasangan calon wali kota nomor urut 1 Eri Cahyadi menyalurkan hak pilihnya tadi pagi bersama keluarga. Hasil penghitungan di TPS 25 Ketintang Selatan ini sendiri, pasangan nomor urut 1 Eri Cahyadi dan Armuji meraup suara sebanyak 171 suara. Sementara untuk paslon nomor urut 2 Mahfud Arifin Mujiaman memperoleh sebanyak 85 suara dan suara tidak sah sebanyak 9 suara. Sementara itu untuk di TPS 25 Tegalsari sendiri, di mana TPS ini merupakan lokasi dari calon wali kota Surabaya nomor urut 2 Mahfud Arifin menggunakan hak pilihnya bersama keluarganya dari pagi. Di TPS ini ataupun di TPS 25 Kelurahan Tegalsari ini, pasangan nomor urut 1 Eri Cahyadi dan Armuji memperoleh suara sebanyak 108 suara dan pasangan nomor urut 2 Mahfud Arifin dan Mujiaman memperoleh suara sebanyak 20 suara. Untuk suara tidak sah sendiri di TPS 25 ini ada 1 suara yang tidak sah. Sementara itu untuk hasil hitung cepat untuk Pilkada Kota Surabaya sendiri, sejumlah lembaga survei ataupun quick count sendiri lebih banyak mengunggulkan untuk pasangan nomor urut 1 yaitu Eri Cahyadi dan Armuji. Untuk persentase keunggulan sendiri berkisar di angka 56% untuk pasangan nomor urut 1 Eri Cahyadi dan Armuji. Sementara untuk pasangan nomor urut 2 yaitu Mahfud Arifin dan Mujiaman memperoleh di angka sekitar 44%. Namun hasil quick count ini belum menjadi hasil resmi untuk Pilkada Kota Surabaya karena hasil resmi sendiri ini masih menunggu dari KPU Surabaya. Sementara untuk kedua paslon ini sendiri saat pencoblosan tadi pagi, keduanya untuk cawali nomor urut 1 Eri Cahyadi maupun cawali nomor urut 2 yaitu Mahfud Arifin sama-sama optimis untuk bisa memenangi ataupun lolos menjadi wali kota Surabaya selanjutnya. Ya, demikian. Hasil quick count sudah keluar meskipun belum 100%, tapi apakah sudah ada klaim kemenangan dari salah satu pasangan calon yang dianggap unggul dari hasil quick count, Alfian? Ya, untuk saat ini memang pasangan dari nomor urut 1 Eri Cahyadi dan Armuji sendiri sudah datang ke posko pemenangan mereka di Jalan Style Surabaya. Rencananya untuk sore ini mereka ataupun pasangan Eri Cahyadi dan Armuji ini akan menggelar pidato kemenangan. Demikian. Baik, Mahendra, saya akan ke Makassar. Saya akan sapa Winda Anggraini. Winda, bagaimana proses penghitungan di Makassar, Winda? Iya, Livi dan juga saudara, proses perhitungan suara di sejumlah TPS di Kota Makassar sudah selesai, termasuk di tempat kami melaporkan saat ini di TPS 01 Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah tadi.
proses perhitungan suara sudah selesai dan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar yang unggul di TPS ini adalah Muhammad Ramdan Pomanto dan Fatmawati Rusdi dengan total suara 193 suara. Kemudian disusul oleh pasangan calon nomor urut 2 yaitu Munafri Arifuddin Abdul Rahman Bando dengan total 84 suara. Kemudian pasangan nomor urut 3 Syamsur Rizal Fadli Ananda dengan 16 suara dan Irman Yasin Limpo Andi Zunun dengan total 2 suara. Sejumlah TPS lain tempat di mana pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar menggunakan hak suaranya, hasilnya juga sudah dikeluarkan oleh tugas KPPS di TPS 003 Kelurahan Sawere Gading, Kecamatan Ujung Pandang, tempat di mana pasangan nomor urut 2 Munafri Arifuddin juga menyalurkan suaranya dan kembali yang unggul adalah Muhammad Ramdan Pomanto. Tentunya kita masih menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU Kota Makassar terkait dengan pemilihan wali kota dan juga wakil wali kota Makassar. Sejak pagi tadi hingga siang hari pada saat proses pemungutan suara hingga TPS ditutup pada pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, proses pemungutan suara di Kota Makassar berlangsung aman dan juga kondusif. Seluruh masyarakat yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap turut menyalurkan suaranya untuk memilih pemimpin di Kota Makassar. Seluruh pemilih juga tetap menerapkan protokol kesehatan selama proses pemungutan suara berlangsung, Livi. Winda, sejumlah lembaga hitung cepat belum merilis angka unggul atau prosentase keunggulan di Makassar. Tapi bagaimana dengan data yang Anda dapatkan, Winda? Iya, hingga saat ini memang belum ada lembaga survei yang merilis hasil hitung cepat pemilihan wali kota dan juga wakil wali kota Makassar. Kita masih menunggu hasilnya seperti apa, namun sejumlah TPS sudah melakukan perhitungan suara yang ada di Kota Makassar. Dan hasilnya pun juga berbeda-beda. Di tempat kami yang unggul adalah pasangan nomor urut 1, berbeda di TPS 019 di Kelurahan Balangbaru, Kecamatan Tamalate, yang unggul adalah pasangan nomor urut 3 Syamsur Rizal Fadli Ananda dengan total suara 131 suara. Kemudian disusul oleh Munafri Arifuddin Rahman Bando dengan 71 suara, kemudian pasangan nomor urut 1 Dani Fatma dengan 50 suara dan Irman Yasin Limpo dengan 20 suara. Kemudian berbeda juga di TPS 008 Kelurahan Buakana, Kecamatan Rapocini, Makassar. Yang unggul di sana adalah pasangan nomor urut 2 Munafri Arifuddin Abdul Rahman Bado dengan total suara 70 suara. Kemudian disusul oleh paslon nomor urut 1 Dani Fatma dengan 55 suara. Kemudian Syamsur Rizal Fadli Ananda dengan 19 suara dan Irman Yasin Limpo Andi Zunan dengan 14 suara. Tentunya kita masih menunggu hasil resmi dari KPU Kota Makassar terkait perhitungan suara nantinya, Livi. Winda Anggraini langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih juga sebelumnya ada Mahendra Triginanjar dari Surabaya, Jawa Timur dan juga Stefani Pandia dari Medan, Sumatera Utara. Usai jeda